Войницы, ще настъпим към вражеските окопи. Стигнем ли там, Треметът ще ни предпази от фланкиращите батареи. Tidak ada yang menginginkan perang. Namun jika perang itu terpaksa harus terjadi, banyak orang yang menginginkan agar perang itu berjalan singkat. Seperti yang kita ketahui, peperangan itu sangat sulit dan menyulitkan dan merenggut banyak nyawa. Dalam kasus perang terpendek dalam sejarah, kesengsaraan dan penderitaan yang tak berkesudahan juga terjadi di dalamnya. Hari ini kita akan membahas 10 sejarah tragis dari perang tersingkat di dunia. William Sang Penakluk adalah Raja Norman dari Inggris. Pada tahun 1066, William berlayar ke Inggris. Sesampainya di Inggris, dia mengalahkan pasukan Inggris dan membunuh Raja Inggris Harold hanya dalam waktu 17 hari, lalu berhasil mengambil alih. Ketika William menyerbu, Harold sudah menjadi raja selama beberapa bulan. Namun banyak yang tidak menyukai kedudukan Harold sebagai raja, termasuk saudaranya sendiri Tostig. Tostig pernah diasingkan Harold pada tahun 1065 karena salah mengelola Northumbria. Selama pengasingannya, Tostig justru mencari seseorang untuk membantunya menyerang Inggris. Dia pun bertemu dengan William. Tetapi sang penakluk itu belum siap untuk berperang. Jadi Tostig bergabung dengan Raja Norwegia dan menyerang York. Harold segera mengumpulkan pasukannya ke utara dan mengalahkan mereka berdua dalam pertempuran pada 25 September. Sayangnya pertempuran epik itu membuat pasukan Harold kelelahan, terluka dan banyak yang gugur. Tetapi alih-alih memulihkan pasukannya, Harold dan pasukannya harus pergi ke Inggris Selatan untuk menghadapi raja penjajah Norman yang dipimpin oleh William. Pertempuran itu berakhir dengan tewasnya Harold. Dari sanalah William mendapat julukannya. Pada tahun 1878, Kongres Berlin menyelesaikan permasalahan terkait perjanjian San Stefano. Dalam perjanjian tersebut, Bulgaria sebenarnya kehilangan wilayah Rumelia Timur karena wilayah itu diserahkan kembali ke Ottoman. Tetapi pada tahun 1885, orang-orang Bulgaria di Rumelia Timur melakukan kudeta dan mengintegrasikan kembali provinsi itu ke Bulgaria. Namun Serbia tidak setuju dan menentangnya, dan membuat Raja Serbia Milan Obrenović keempat menyatakan perang terhadap Bulgaria. Serbia memiliki persenjataan yang lebih bagus daripada Bulgaria, tapi sebaliknya Bulgaria mengejutkan dunia dengan mengalahkan tentara Serbia di Slivnica hanya dalam 4 hari setelah perang diumumkan. Perang berakhir 10 hari kemudian ketika Kekaisaran Austria-Hungaria ikut terlibat dan mengancam Bulgaria. Kurang dari 2 minggu. Itulah waktu yang diperlukan India untuk menghancurkan Angkatan Udara Pakistan pada tahun 1971, memblokade timur negara itu dan memaksa Islamabad menyerahkan hampir 150.000 km persegi wilayahnya kepada pasukan pemberontak, seperti yang diungkapkan Global Security. Perang itu terjadi karena Pakistan mengebom lapangan terbang India pada 3 Desember. Tetapi konflik singkat itu sebenarnya memiliki akar yang jauh lebih gelap. Sejak Maret 1971, Pakistan terlibat dalam konflik dengan Pakistan Timur, yang sekarang adalah Bangladesh, karena separatisme di kawasan itu. Delhi terpaksa berperang ke Pakistan setelah Islamabad kemudian melakukan genosida. Genosida Bangladesh dianggap sebagai salah satu kekejaman terburuk di era pasca Perang Dunia Kedua. Tentara Pakistan melakukan kejahatan perang terhadap penduduk Pakistan Timur yang mengakibatkan 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Lebih dari 200.000 wanita juga mengalami pelecehan seksual secara sistematis. War of the Stray Dog terjadi pada tahun 1925 ketika ketegangan antara Yunani dan Bulgaria mencapai puncaknya. Semua ini dipicu ketika seorang prajurit muda Yunani mengejar seekor anjing liar yang berlari beberapa meter ke wilayah Bulgaria. Mengetahui hal itu, tentara Bulgaria melepaskan tembakan dan membunuhnya.
Untuk membenarkan kesalahpahaman dan membahas apa yang sedang terjadi, komando Yunani mengibarkan bendera putih dan memasuki wilayah Bulgaria. Namun ia juga ditembak oleh tentara Bulgaria. Maka dimulailah perang singkat itu. Yunani menyerbu dan menduduki wilayah perbatasan Bulgaria, menewaskan sekitar 50 warga sipil. Sebagai buntut dari Perang Dunia Pertama, Yunani dan Bulgaria berada di pihak yang berseberangan. Ekstremis Bulgaria melancarkan serangan ke Yunani pada tahun 1923 ketika Perdana Menteri Bulgaria Alexander Stambolijski mencoba meningkatkan hubungan dengan Athena. Para ekstremis yang sama justru menculik, menyiksa, dan membunuhnya. Pendudukan Yunani berakhir ketika Liga Bangsa-Bangsa ikut campur tangan dan memaksa Athena untuk mundur melewati perbatasan. Perang ini menewaskan 50 warga sipil dan 2 tentara. Tidak ada berita tentang apa yang terjadi pada anjing itu. Setelah puluhan tahun di bawah komunisme, negara Yugoslavia membuka diri untuk pemilihan umum, mengembalikan pemerintahan nasionalis di sebagian besar republiknya, yaitu Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Makedonia, dan Montenegro. Namun kaum nasionalis memilih untuk memisahkan diri. Pada tanggal 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia secara sepihak memisahkan diri dari Yugoslavia. Pemisahan diri Kroasia memicu konflik yang berlangsung hingga tahun 1995. Perang Slovenia berlangsung selama 10 hari. Segera setelah itu, Serbia pun menyerang Republik. Pada tanggal 7 Juli, Slovenia dan Yugoslavia menandatangani perjanjian damai. Perang 6 hari adalah perang yang singkat. Kita tahu bagaimana Suriah, Mesir, dan Yordania berperang melawan Israel pada tahun 1967. Namun Israel berhasil menghancurkan pasukan mereka yang menyerbu wilayah mereka. Hal itulah yang berkontribusi pada runtuhnya nasionalisme pan-Arab dan kebangkitan Islam politik. Mesir dan Suriah adalah negara sekutu Uni Soviet yang saat itu merupakan salah satu dari 2 negara adidaya di dunia. Pada 13 Mei 1967, Uni Soviet mengirim peringatan mendesak ke Kairo bahwa Israel akan menyerang. Peringatan Soviet inilah yang akhirnya menciptakan efek domino. 3 minggu kemudian, wilayah itu justru berperang. Mengapa Uni Soviet ingin menyalahkan Timur Tengah? Karena Uni Soviet menginginkan agar Amerika Serikat terlibat untuk membantu Israel. Tujuannya adalah untuk menghambat Amerika dalam menangani masalahnya di Vietnam. Pada tahun 2004, bekas negara Soviet Georgia memilih seorang presiden pro-barat. Pada saat yang sama, kerusuhan mulai memburuk di wilayah separatis Georgia di Osetia Selatan. Ketika Moskow secara diam-diam mendukung separatis, Presiden Georgia mempermalukan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menahan 4 perwira Rusia. Pada 2008, ketegangan antara kedua negara berada pada puncaknya. Kremlin membuat perjanjian rahasia dengan Osetia Selatan tahun itu, mendorong mereka untuk memprovokasi Georgia. Dan pada tanggal 8 Agustus, Georgia terpancing dengan provokasi itu sehingga mengirimkan pasukan militernya ke wilayah tersebut. Saat peluru pertama menghantam Osetia Selatan, tentara Rusia menyerang. Dalam 5 hari yang singkat, pasukan Putin berlayar sejauh 48 km dari ibu kota Georgia. Pada saat itu, gencatan senjata dilakukan dan 850 orang tewas. Benih-benih perang 4 hari 2016 sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya. Terjadi di Kaukasus, perang ini mengarah pada terbentuknya 3 negara baru, Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Di Nagorno-Karabakh, penduduk Armenia setempat menginginkan Nagorno-Karabakh berada di wilayah Armenia, bukan di Azerbaijan, tempat mereka tinggal. Armenia setuju dan kedua negara berperang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari tahun 1991 hingga 1994, pertempuran intensif itu menghancurkan wilayah tersebut. Akhirnya, gencatan senjata pun disepakati, tetapi tidak ada kesepakatan damai yang pernah ditandatangani. Nagorno-Karabakh tetap berada di dalam Azerbaijan, tetapi secara efektif berada di bawah kendali Armenia. Hal ini menyebabkan terjadinya bentrokan lintas perbatasan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Kemudian pada tanggal 2 April 2016 tentara Azeri tiba-tiba merebut beberapa wilayah di Nagorno-Karabakh. Armenia merespons dengan menyatakan perang dan perang itu menewaskan hampir 200 orang. Perang sepak bola terjadi karena hubungan El Salvador dan Honduras sudah sangat tegang. Kedua negara pada tahun 1969 mengalami masalah kemiskinan. Di El Salvador, para petani bermigrasi ke Honduras untuk mencari pekerjaan karena mereka menganggap bahwa Honduras memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Tetapi Honduras juga memiliki masalah yang sama sehingga kedatangan orang-orang Salvador menekan perekonomian para petani Honduras. Alih-alih reformasi, elit di kedua negara saling bermusuhan terkait lapangan pekerjaan. Di tengah-tengah atmosfer menegangkan ini, El Salvador mengalahkan Honduras karena berhasil lolos ke Piala Dunia. Para penggemar Honduras huru-hara dan membuat keributan. Sekitar 12.000 orang Salvador melarikan diri dari negara itu. Tersulut emosi dan Salvador tidak punya pilihan selain menyatakan perang. Ribuan orang terbunuh sebelum negara-negara tetangga menegosiasi gencatan senjata pada keduanya. Ini adalah perang tersingkat dalam sejarah. Pada Agustus 1896, Inggris membuat peraturan terkait penguasa di Zanzibar. Ketika itu, Pangeran Khalid terpilih menjadi sultan yang sah. Namun kesultanannya tidak disetujui oleh Inggris karena tidak memenuhi syarat. Pangeran Khalid marah dan membarikade diri di istananya. Inggris meminta Khalid untuk menyerah pada jam 9 pagi. Atau London akan mendeklarasikan perang. Khalid menganggap kalau Inggris hanya menggertak, namun nyatanya tidak. Pada jam 9 pagi, Angkatan Laut mulai membombardir istana. Dalam waktu kurang dari 40 menit, 500 orang terbunuh dan Khalid melarikan diri. Ya, sebaik-baiknya pertikaian memang tidak perlu berlangsung lama, apalagi jika harus menjatuhkan banyak nyawa. Memang solusi yang paling tepat adalah berdamai dan mencari solusi dengan pikiran yang jernih. Itulah tadi 10 sejarah tragis dari perang tersingkat dalam sejarah dunia. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?